Selanjutnya kita masuk ke anak ke-13 atau anak ke-12 yang akan menjadi raja pertama, yaitu Saul dari keturunan Benyamin. Dan kita tahu Saulus atau Paulus itu juga dari keturunan Benyamin. Ya, jadi namanya Saul ya sebagai raja pertama manusia. Sebenarnya rajanya orang Israel itu adalah Tuhan Allah, tetapi Samuel sudah ingatkan, kalian ini lalu mau sama seperti bangsa-bangsa lain. Lalu dipilihlah Saul. Saul akhirnya melakukan suatu kepatalan. Ya. Dia ada penghujatan dan juga ya overhead. Dia hanya tugasnya sebagai raja, lalu dia mau jadi imam dan nabi. Ya tidak bisa dong. Imam dan nabi itu adalah Samuel. Ya. Nah, Benyamin adalah anak kedua dari Rahel dan Yakub, jelas di situ. Anak kedua, dan Benyamin inilah ketika melahirkan Benyamin ini Rahel meninggal. Jadi saudara penuh dari Yusuf. Benyamin memiliki kisah yang menarik dalam kitab Kejadian, ya, meskipun ia lebih sering muncul dalam konteks peristiwa-peristiwa yang melibatkan saudara-saudaranya, terutama Yusuf. Ya. Jadi Benyamin dilahirkan di daerah Efrata. Nah, yang kemudian dikenal sebagai Bethlehem. Jadi banyak yang mungkin tidak tahu Efrata. Ada lagu Natal, ya. Yesus lahir di Efrata. Itu dikenal sebagai Bethlehem. Dia jadi lahirnya itu di Bethlehem. Ya, jadi sebenarnya tanah terjanji yang dijanjikan, ya, yang dibagikan, ya, itu sebenarnya kembali lagi ke tanahnya kelahirannya si Benyamin ini, Efrata, ya. Ketika Rahel ibunya sedang melahirkan, kelahiran Benyamin ternyata terjadi dalam keadaan yang penuh penderitaan karena Rahel meninggal setelah melahirkannya. Jadi, ya, untuk dia tetap dicintai, Tuhan Allah itu berkehendak dia bisa melahirkan. Tetapi akhirnya waktu melahirkan Benyamin, ya, dan kita tahu Benyamin ini, ya, adalah anak yang paling disayang dan tidak pernah ditinggalkan oleh Yakub karena dia sebagai bentuk baktinya kepada istrinya. Nah, ini luar biasa nih cinta abadinya nih. Ya. Jadi kita bisa baca di Kejadian 35 ayat 16 sampai 18. Rahel menamai anaknya Ben-Oni, yang berarti anak kesedihan. Karena sebelum meninggal itu dia sempat, ya. Jadi Benyamin ini ada artinya anak kesedihan. Karena kesakitan yang dialaminya saat melahirkan. Ya, ada pendarahan. Namun Yakub mengganti namanya menjadi Benyamin. Mengapa? Karena kalau Rahel kan, mengapa Yakub itu ya tidak memberikan nama dia? Justru dia menyuruh istri-istrinya yang memberikan nama, kan? Nah, ini luar biasa nih. Ya. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mungkin punya anak, kita yang memilihkan nama anak atau konsultasi dengan istri atau bersama. Tapi Yakub ini tokoh zaman dahulu kala, ya, atau purbakala. Dia ya memberikan peran kepada istrinya untuk memberikan nama, baik Lea, ya, baik Bilha, Jilpa, dan juga si Rahel. Nah, jadi Ben-Oni itu anak kesedihan, tetapi dirubah karena Rahel meninggal, ya. Yakub mengganti namanya menjadi Benyamin. Ya, Benyamin, bukan Benyamin. Kita selalu bilang Benyamin, Benyamin. Ben-Oni, Benyamin, ya. Yang berarti anak tangan kanan atau anak kebahagiaan. Jadi kalau Ben-Oni itu anak kesedihan, Benyamin anak tangan kanan atau anak kebahagiaan. Nah itu. Jadi kalau ada yang ngasih nama anak Benyamin, ya kan. Tapi kalau orang Indonesia nyebutnya Benyamin pula. Bukan Benyamin, Benyamin. Ya. Artinya anak tangan kanan atau anak kebahagiaan. Sebagai bentuk penghormatan atas anak yang baru lahir tersebut. Jadi penghormatan. Penghormatan terhadap Rahel yang sudah bersusah payah untuk memberikan dua anak kepada Yakub, ya. Dan juga penderitaan Rahel yang sungguh luar biasa dalam melahirkan, dan juga penderitaan Rahel selama ini karena dia harus bersaing, ya, dengan kakak kandungnya sendiri. Ini persaingan yang kompetisinya menjadi tidak sehat, ya. Tetapi ya
kompetisinya karena dia ini saudara kandung ya tidak saling bunuh-membunuh ya. Tetapi saling ya memberikan anak laki-laki yang terbaik ya. Nah, bagaimana posisi Benyamin dalam keluarga? Benyamin adalah anak terakhir dari Yakub dan Rahel dan dengan demikian ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yusuf. Kakaknya yang lebih tua ya itu Yusuf. Artinya Yusuf itu adalah abang penuh atau abang kandung dari Benyamin karena satu ibu. Kematian ibu mereka Rahel menjadikan Benyamin lebih bergantung pada ayahnya Yakub. Jadi Yakub harus menjadi ibu bagi Benyamin. Karena ya dia tidak menyusui ibunya. Dia harus ya mungkin ya bisa jadi disusui oleh ibu-ibunya yang lain atau juga ya diberikan susu hewani. Karena waktu itu juga sudah ya lembu juga sudah ada ya, biasa seperti itu ya. Yakub ya sangat mencintai Benyamin karena dia adalah satu-satunya anak yang tersisa dari Rahel. Maksudnya ya anak terakhir yang diberikan Rahel atau dua anak yang diberikan Rahel dan satu-satunya anak. Setelah itu ya memang istri-istri dari Yakub. Ketika Yakub tahu bahwa Rahel ini mengandung, dia sudah tidak lagi bersetubuh dengan istri-istrinya. Apalagi kejadian yang sangat memilukan ketika Bilha, ya, istri ketiganya ditiduri oleh Ruben. Ya. Setelah itu dia tahu kalau Rahel itu ini, dan akhirnya dia hanya tidur dengan Rahel. Dan akhirnya lahir lagi Benyamin ya. Hal ini menyebabkan kecemburuan di antara saudara-saudara yang lain. Jadi karena Yusuf dan Benyamin ini, Yusuf ini ya selalu dijaga oleh Yakub, Benyamin juga dirawat oleh ini. Jadi saudaranya itu cemburu karena saudara-saudaranya sudah cukup besar waktu itu. Nah, kisah Benyamin sangat terkait dengan kisah Yusuf. Ketika saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum, ya. Selama kelaparan mereka tidak tahu bahwa Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir. Nah ini suatu hal yang luar biasa. Yusuf yang ingin mereka bunuh, Yusuf yang mereka masukkan ke dalam sumur tua dan gelap, Yusuf yang mereka tarik dengan tali, Yusuf yang mereka jual ya kepada orang-orang Midian, Yusuf yang akhirnya menjadi budak di rumah Potifar, Yusuf yang akhirnya menjadi kepala rumah tangga di rumah Potifar, Yusuf yang dipitnah oleh istri Potifar, Yusuf yang dipenjara selama 2 tahun, Yusuf yang bisa menafsirkan dan menolong seorang ya pelayan minuman Firaun, dan akhirnya Yusuf yang mampu menafsirkan ya tafsir mimpi ya dari Firaun ya. Firaun itu bukan nama ya. Firaun itu rajanya Mesir. Kalau misalnya rajanya orang Roma tuh kaisar namanya. Nah, sama seperti kepala pemerintahan Jerman itu kan tak disebut ya, satu-satunya dia pakai kanselir namanya. Namanya agak beda deh. Ya. Jadi kalau di Eropa itu ada 2 negara yang kalau tidak salah pakai kanselir ya. Dia tidak menggunakan perdana menteri atau presiden, kanselir namanya. Nah, begitu juga ya. Nanti Yusuf itu dia dijadikan kanselir atau dijadikan perdana menteri. Orang kedua lah setelah ya rajanya Mesir, Firaun tuh. Jadi Firaun itu ada macam-macam namanya nanti, Firaun Ramses, Firaun apa ya. Nah, bahwa apa saudara-saudara yang terjadi ya kelaparan, mereka tidak tahu bahwa Yusuf sudah menjadi pejabat tinggi di Mesir. Yusuf menguji mereka dan meminta agar mereka membawa Benyamin sebagai syarat untuk mendapatkan lebih banyak gandum. Jadi karena rindunya Yusuf ketika dia ya ditawan dan dijual, dia sudah tidak pernah melihat lagi Benyamin ini gimana nih, ya kan? Mukanya atau apanya ya. Waktu itu dia masih ya kanak-kanak bayi lah begitu. Yusuf menguji mereka dan meminta agar mereka membawa Benyamin sebagai syarat untuk mendapatkan lebih banyak gandum. Yakub sangat enggan melepaskan Benyamin karena ia merasa kehilangan Yusuf. Jadi Yakub itu sampai bilang kalau sampai Benyamin ini mati seperti Yusuf, ya Yakub akan bunuh diri. Nah ini sangat memilukan bagi abang-abangnya Yusuf dan Benyamin. Sangat takutlah.
Yakub bilang dia akan bunuh diri. Ya, kita tahu kalau ada orang tua ya sayang dengan ya saudara kita, kita marah saudara kita itu karena dia kelakuan ini, ya bisa orang tua tuh kadang nekat mau bunuh diri gara-gara kita marah ya anak yang paling disayangnya itu. Nah ini sering terjadi kan? Atau kita juga ya. Jika misalnya anak yang paling disayangnya, ya pastilah anak itu ada yang merasa paling disayang ya, atau ada anak yang harus ya bekerja keras dan kuat ya. Tetapi itu cara orang tua masing-masing lah ya. Namun setelah kelaparan yang parah, Yakub akhirnya menyerah ya. Dia setuju agar Benyamin ikut dengan saudara-saudaranya. Jadi walaupun dia sangat mencintai Benyamin, tapi Yakub juga memikirkan ya anak, menantu dan cucu-cucunya. Kalau kelaparan bahaya, ya udah. Apapun yang paling berharga di dalam dirinya karena dia adalah kepala keluarga, dia lepaskan. Nah, ini adalah sikap hidup Yakub yang menyerahkan diri total kepada kehendak Allah. Makanya Yakub dirubah menjadi Israel, bergulat dengan Allah dan menang ya. Jadi Yakub ini kalau kita tahu kejadiannya ya, kalau di dalam bahasa kitab suci itu dipukul di pangkal paha. Sebenarnya dia dipukul di kemaluannya ya, sehingga dia berhenti. Dan disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu ya bergulat dengan dia seperti pemuda. Jadi sebenarnya gambaran Tuhan itu dalam perjanjian lama itu udah jelas. Cuman terkadang orang ini ya tidak ingin membaca kitab suci dan lalu tidak jelas. Padahal sudah sangat jelas ya dalam kitab Kejadian itu ya. Padahal manusia itu diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Ya. Jadi imago Dei ya, artinya gambaran dan rupa Allah. Jadi kalau kita mau melihat Allah, ya Allah yang berbentuk atau berwujud manusia. Karena Allah yang berwujud roh tidak bisa dilihat oleh manusia. Ya. Jadi sebenarnya banyak misteri yang diungkapkan dalam kitab suci. Kalau kita baca perlahan-lahan dan kita resapi, kita tahu gambaran dan rupa Allah itu. Dan itulah gambaran dan rupa Allah dalam perjanjian baru, itulah Yesus Kristus. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Di Mesir, Yusuf yang tidak dikenali oleh saudara-saudaranya membuat rencana untuk menguji mereka dengan menahan Benyamin. Yusuf ingin melihat apakah saudara-saudaranya akan membiarkan Benyamin diperlakukan seperti yang mereka lakukan pada dirinya dulu. Jadi ini agak berbeda konteks ya. Mungkin karena mereka sudah dewasa dan tahu bahwa ayahnya Yakub akan nekat kalau Benyamin sampai mati. Yusuf ingin melihat apakah ada perubahan sikap dan perilaku saudara-saudaranya ini. Ya, dia tahu kalau dua abangnya itu sebenarnya sangat suka dengan dia, yaitu Ruben dan Yehuda. Tetapi 8 abang-abangnya kan apakah ada perubahan enggak? Maka dia akhirnya menahan Benyamin. Ya. Namun saudara-saudara yang terutama Yehuda menunjukkan perubahan sikap dan bersedia untuk mengambil tempat Benyamin jika diperlukan. Nah ini, jadi kalau kita tahu ya, Benyamin ini kan nanti dari Saul ini, ya, keturunan Benyamin, lalu digantikan oleh Daud dari keturunan Yehuda. Di sini sebenarnya peran Yehuda itu sudah menggantikan Benyamin karena dia tahu bahwa kalau sampai Benyamin ini ya ditawan dan mati di Mesir, ayah mereka Yakub pasti akan bunuh diri atau akan menghabisi dirinya atau akan menjadi sakit dan akhirnya mati. Mereka ya tidak tahan, terutama Yehuda. Ya. Jadi Yehuda ini di sini sudah mengambil peran ya, sama seperti nanti ya ketika Daud mengambil perannya Saul ya. Nah, menunjukkan perubahan sikap dan bersedia untuk mengambil tempat Benyamin jika diperlukan. Nah, inilah yang menggugah Yusuf. Wah, luar biasa. Yehuda juga yang sebenarnya memiliki ide menjual. Jadi Yusuf berpikir Yehuda ini adalah tangan Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Jadi melalui perantaran Yehuda dia dijual ke orang Midian dan akhirnya ya dia bisa menjadi pejabat tinggi di Mesir. Nah, terkadang bantuan-bantuan orang ini kepada kita sering kita tidak sadari ya. Makanya banyak orang bilang, wah sekarang sudah maju, sekarang sudah bisa jadi ini jadi itu, tapi dia lupa ya kan dan sebagainya. Nah ini terkadang kita mungkin perlu refleksi ya.
Di situ juga kita harus mawas diri atau berugah hari, ya. Karena banyak orang itu yang membuat kita bisa sukses itu kan banyak orang, ya. Kalau kita hitung guru kita mulai dari SD, dan mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah itu berapa banyak guru kita, ya. Tetapi terkadang kita justru, ya, mengingat hal-hal yang mungkin menyenangkan atau mengingat hal-hal yang menyedihkan misalnya, ya. Tetapi tidak tahu melihat kebaikan. Tetapi Yusuf tahu kebaikan Yehuda itu menunjukkan perubahan sikap dan bersedia mengambil tempat Benyamin jika diperlukan. Ini membuktikan bahwa mereka telah berubah dari siap untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka terhadap Yusuf. Jadi Yusuf melihat tanggung jawab. Cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika istri, anak-anak, saudara-saudari, orang tua melihat perubahan sikap kita di tempat ini, kita memiliki tanggung jawab yang total, kita memiliki kesadaran yang total, disitulah mereka tahu bahwa cinta mereka itu sungguh berarti bagi kita. Jadi cinta kita, ya. Pasti ada juga yang tidak dikunjungi istrinya karena dilarang, ada juga anak-anaknya juga tidak menyaksikan dia di tempat ini dan sebagainya, ya ada, ya. Bahkan sampai anak yang tidak tahu dia ada di sini, ada juga istri yang harus berbohong, ya, bilang suaminya kerja ke luar negeri dan sebagainya, ya. Saya kan sudah beberapa tahun mendampingi bapak-bapak, saudara-saudara di sini, ya. Ketika saya, ya, observasi dengan keluarga-keluarga, ya, ada juga yang, ya, berbagai macam cara, ya. Karena memang penderitaan itu, ya, tekanan itu lebih banyak daripada bapak di tempat ini. Karena bapak di tempat ini bisa, ya, bukan menahan tekanan, ya, karena bersama-sama, berjalan bersama seperti ziarah pengharapan. Tapi kalau orang yang kita cintai, istri, anak-anak kita, saudara-saudari kita, orang tua kita, ya pasti melakukan segala cara untuk, ya, tetap membela atau, ya, mengharumkan nama kita. Mengapa? Ya karena cinta. Ya. Nah ini juga harus kita syukuri rahmat apa yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu keluarga. Nah begitu juga Yusuf. Kita bisa baca di Kejadian 43 ayat 8 sampai 34, ayat 44 18 sampai 34. Jadi kitab Kejadian ini kalau kita baca dengan seksama itu adalah bagaimana karya agung Allah itu menyelamatkan, ya, ya, orang-orang yang mau mengampuni. Nah, orang-orang yang mau mengampuni, ya. Jadi pengampunan itu sesuatu yang berasal dari Allah, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang mau mengampuni, saling memaafkan, dan akhirnya mereka bisa berbahagia bersama. Nah itulah ziarah pengharapan tahun jubilium, tahun 2025, ya. Jadi bagi yang sudah berusia, mungkin sudah 50 tahun atau 60 tahun, 25 tahun lagi itu, ya semoga masih hidup, kan begitu. Ya kan, kalau 70, 25, 95 tahun lagi kan. Jadi pada tahun ini kan, tahun jubilium itu, mulai dari 6 Januari 2000, bukan 6 Januari ya, 29 Desember sampai 6 Januari, ya. Maka ziarah pengharapan itu penting dilaksanakan. Ingatkan istri dan anak-anak kita, saudara kita, jangan pelit untuk pergi ke 9 Porta Santa di Kuskupan Agung Pontianak, ya kan. Ya pergilah kan, Gembala Baik, Gereja Santo Yosef Katedral, Gereja Gembala Baik, Gereja Santo Pindeli Sambawang, ya khusus yang Katolik, ya. Kemudian ada Gereja Santo Fransiskus Asisi Singkawang, ada, ya, Gereja, ya, Persekolahan Santa Maria Nyarongkop, ada Seminari Santo Yosef, Kapel Seminari Santo Yosef Nyarongkop, lalu nanti ada Gereja Pemangkat, Gereja Paroki Pemangkat, Gereja Kristus Raja Sambas, lalu nanti ada gereja atau Kapel Santo Yosef Tiang Tanjung, ya, ada 9. Untuk mendapatkan indulgensi penuh. Indulgensi itu diberikan kepada diri sendiri dan juga kepada orang yang sudah meninggal dunia agar, ya, mendapatkan pengampunan penuh dari Allah. Makanya butuh yang namanya, ya, penerimaan sakramen tobat dan juga ziarah pengharapan dan juga doa-doa kita. Nah itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kita kembali dengan konteks Benyamin dalam berkat Yakub, ya.
Pada saat kematian Yakub, Yakub memberikan berkat kepada semua anak-anaknya, termasuk Benyamin. Dalam Kejadian 49 ayat 7, Yakub memberikan gambaran tentang Benyamin sebagai seorang yang berani dan seperti serigala yang memangsa-mangsanya. Ya, berikut adalah bagian dari berkat Yakub untuk Benyamin. Benyamin adalah serigala yang rakus. Pada pagi hari ia memakan mangsanya dan pada petang ia membagi-bagikan apa yang dirampasnya. Berkat ini menggambarkan sifat keberanian dan kekuatan Benyamin yang akan menjadi ciri khas suku Benyamin. Suku Benyamin dikenal sebagai suku yang tangguh dan penuh semangat dalam peperangan. Makanya suku Benyamin ini, ya, Saul itu berasal dari suku Benyamin. Dan kita tahu Paulus juga dari suku Benyamin. Nah, cuman ya ada kesesatan jalan pikir ya Saul dan Saulus. Dia memang ingin loyal, setia, tetapi itu tadi kerakusannya itu akibatnya, ya, akibat kerakusannya Saul itu akhirnya meletakkan tahtanya. Dan sebenarnya Daud bisa membunuh Saul ketika di dalam gua dia lagi ya buang air besar, ya. Tetapi Daud tidak mau karena bukan apa? Saul adalah orang yang diberkati oleh Allah. Sehingga Saul waktu dibunuh, ya, Daud itu merasa sedih karena memang Saul juga mertuanya, ya. Walaupun Saul ini merencanakan pembunuhan kepada Daud, tetapi Daud tetap memberikan pengampunan terhadap Saul. Dan ketika Saul dibunuh, apa yang terjadi? Daud membunuh orang yang membunuh Saul itu. Ya, kamu membunuh Raja Israel. Nah, begitu. Nah, Benyamin dalam sejarah Israel adalah, ya, moyang dari suku Benyamin. Salah satu dari 12 suku Israel. Meskipun suku Benyamin tidak selalu disebutkan dalam kisah-kisah besar dalam Alkitab, suku ini memainkan peran penting dalam sejarah Israel, terutama dalam periode pemerintahan Raja Saul. Jadi kalau kita tahu, ya, yang berasal dari suku Benyamin, Saul ini tingginya itu sama seperti orang Eropa, ya. Jadi kalau tingginya itu hampir mau 2 meter, sedangkan kawan-kawannya mungkin 1,7 meter, ya kan? Jadi makanya dihitung tingginya itu, maka dia adalah pilihan yang tepat oleh Samuel. Wah, ini orang Israel yang tepat jadi raja nih, ya. Tetapi rupanya tidak tepat juga karena si Saulnya ini. Nah, suku Benyamin juga terlibat dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel, termasuk dalam perpecahan kerajaan Israel menjadi kerajaan utara dan selatan. Nah, kesetiaan suku Benyamin ini ditunjukkan kepada Yehuda. Makanya Yonatan, anak dari Raja Saul itu, dia bersumpah untuk selalu setia kepada Daud, keturunan Yehuda. Makanya mereka, suku Benyamin ini bersama suku Yehuda. Jadi 2 melawan 10. Jadi Israel Selatan itu adalah, ya, Yehuda dan Benyamin, sedangkan 10 itu Israel Utara. Nah, kerajaan Israel Utara itu sudah jatuh lama, barulah disusul oleh kerajaan Israel Selatan. Nah, sekarang mereka membangun, ya, mau menyatukan kembali, ya kan? Nah, bagaimana Benyamin dalam perjanjian baru? Nah, ini ya, ada yang spektakuler, ya. Kita agak melompat sedikit. Benyamin juga disebutkan dalam perjanjian baru, terutama dalam surat-surat Paulus. Paulus yang merupakan Rasul Yesus menyebutkan dirinya sebagai keturunan Benyamin. Nah, ini, ya, dalam suratnya kepada jemaat Roma. Aku seorang keturunan Israel dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, seorang Ibrani asli. Jadi Paulus itu, ya, adalah orang yang loyal dan setia ketika dia sudah mencintai dan bertobat kembali kepada Kristus. Kita bisa baca di ayat Roma 11 ayat 1. Ini menunjukkan bahwa Benyamin adalah bagian penting dalam garis keturunan Israel, dan Paulus bangga dengan asal-usulnya sebagai bagian dari suku Benyamin. Maka Rasul Paulus itu adalah rasul yang jaya, rasul yang dibenci oleh sebagian kelompok orang-orang yang berkeyakinan lain, ya. Karena Rasul Paulus ini melakukan perjalanan yang sangat panjang dan sangat jauh, dan memang dia luar biasa ketika dia hanya melihat Yesus, ya. Dan suara Yesus, mendengar suara Yesus, dia bertobat. Benyamin adalah anak yang sangat dihargai oleh ayahnya Yakub karena ia adalah satu-satunya anak yang tersisa dari Rahel.
Mengapa? Karena Yusuf dianggap mati oleh Yakub, ya, karena hasil konspirasi saudara-saudaranya. Istri yang sangat dicintainya adalah Rahel oleh Yakub. Meskipun ia tidak banyak muncul dalam kisah Alkitab dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, Benyamin memainkan peran penting dalam rekonsiliasi keluarga Yakub setelah peristiwa penjualan Yusuf. Benyamin juga menjadi nenek moyang dari suku Benyamin yang memiliki peran penting dalam sejarah Israel, termasuk pemerintahan Raja Saul.